Kadang-kadang itu kita untuk mendapatkan harga yang murah 1.000 sampai 5.000 itu kita mendatangi sampai 5 pedagang. Iya, keliling-keliling Keliling-keliling. dulu. Iya. Padahal balik lagi nanti. Balik lagi ke situ juga. Iya, sama itu Pak. Padahal dia tidak memikirkan bagaimana saya mengangkut itu dengan tenaga saya, apakah tenaga saya dihargai segitu. Misalnya saya tanya, Bu Haji punya nggak margarin ini, gitu, merek ini gitu loh. Kemudian habis dia. Iya. Dia lari langsung ngambil. Bilangnya punya Pak. Gitu Punya Pak, ya. gitu loh. Punya gitu loh. Loh kemana dia? Iya. Langsung lari kan. Iya. Ternyata dia ngambil mungkin di toko adiknya atau temennya. Saya lihat nggak ngambil dari tempat sana. Oh, iya. Dia balik, ada nih Pak gitu kan. Oke, saya bayar. Saya tanya lagi, punya kan minyak goreng merek A gitu? Ada, dia mau lari, Bu jangan lari, saya ajak ke sana. Para pembeli juga bisa membeli barang-barang di pasar itu dengan kemudahan-kemudahan sehingga transaksi tidak berjalan lama atau ya istilahnya cashless lah gitu ya. Kalau sekarang kan ada istilahnya QRIS yang sudah digunakan di mana-mana gitu. Betul. Ya. Baik di pasar, untuk pedagang-pedagang tradisional, bahkan pedagang yang di kios pun mereka sudah menggunakan itu gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka tempel barcode-nya gitu kan, jadi pembeli tinggal langsung scan aja gitu loh. Hai Tradis, berjumpa kembali bersama saya Nadia Rahman di Trade Corner, podcast Pusdiklat Aparatur Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di sesi Kipas. Kita pikirin soal pasar. Di podcast kita kali ini, kita akan menyajikan sebuah obrolan terkait fenomena pasar rakyat, yaitu tradisi bertemu teknologi. Telah hadir seorang tamu istimewa yang akan berbagi pada podcast kita hari ini. Beliau adalah Bapak Sri Sugi Atmanto, Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik. Halo Pak Sugi, apa kabar? Halo Mbak Nadia, kabar baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sedang sibuk apa Pak belakangan ini? Banyak ya, karena kebetulan dalam sebulan ini saya baru dipercaya sebagai Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik. Jadi banyak hal yang saat ini memang butuh penyelesaian pekerjaan menjelang akhir tahun Mbak, seperti biasa. Iya Pak, akhir tahun sibuk banget. Deadline semua gitu. Iya betul. Terima kasih ya Pak telah berkenan hadir sama-sama, Mbak. untuk berbagi bersama Tradis semua di sini ya Pak. Baik. Pak, kita ngobrol-ngobrol terkait pasar rakyat ya Pak hari ini. Nah Pak, bicara tentang fenomena pasar rakyat Pak, tradisi bertemu teknologi. Kalau boleh cerita Pak, sejak kapan sih Pak Bapak mulai dekat dengan kehidupan pasar? Terus masih ingat gak kira-kira kesan pertama gitu Pak waktu pertama kali ke pasar tuh, masih ingat gak Pak? Boleh diceritain? Ya dulu sebenarnya kalau di keluarga ya Mbak ya, saya dari kecil tuh sering diajak sama ibu saya ke pasar. Oh iya. Dan dari 5 bersaudara tuh saya paling sering disuruh masak. Wah. Dulu bisa masak, sekarang enggak. Oh gitu. Jangan suruh masak. Jadi kalau kita dulu di pasar tuh kan banyak yang kita lihat ya. Sebagai seorang anak kecil kan, pengen tahu segalanya tentang pasar gitu. Kita sih menikmati pasar becek, terus kehidupan pedagang-pedagang pada saat itu. Terus masih jelas di ingatan saya pada saat itu dengan tradisi-tradisi yang ada di pasar. Itu menjadi ingatan saya, tapi kan sekarang sudah banyak berubah ya. Iya. Baik dari sisi fisik pasar gitu kan. Kalau sekarang kan terkait dengan tugas saya di Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik, kita kan membangun atau merevitalisasi pasar rakyat gitu kan. Terus kita juga melakukan digitalisasi pasar rakyat untuk kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi, memudahkan mendapatkan barang yang kita inginkan. Itu sebenarnya hal yang bisa dikombinasikan. Cuman memang tradisi pasar rakyat itu ya kalau bisa jangan hilang lah ya. Seiring dengan berjalannya teknologi atau perkembangan zaman saat ini gitu loh. Seperti itu Mbak. Iya Pak. Baik Pak, terkait tradisi tadi, sebenarnya Pak yang dimaksud tradisi dalam konteks pasar rakyat itu seperti apa sih Pak? Ya, kalau tradisi itu sejak zaman dahulu kala saya kira pertumbuhan pasar rakyat itu selalu adanya keakraban antara penjual dan pembeli ya. Jadi di pasar rakyat itu bisa kita menemukan di mana penjual dan pembeli bisa saling tawar-menawar gitu kan. Kalau penjual nanti mengharapkan harga yang lebih tinggi, tentunya si pembeli itu akan menawar gitu kan. Bahkan kalau kita lihat kadang-kadang kan ibu-ibu aja ya, misalnya kita
belanja gitu. Kalau saya sekarang antar istri saya belanja tuh saya tukang angkut itu. Masih sampai sekarang masih saya ke pasar, masih karena dulu sering diajak, sekarang dia istri ke pasar gitu ya. Kadang-kadang itu kita untuk mendapatkan harga yang murah 1.000 sampai 5.000 itu kita mendatangi sampai 5 pedagang. Iya, keliling-keliling Keliling-keliling. dulu, iya. Padahal balik lagi nanti. Balik lagi ke situ juga. Iya, sama itu Pak. Padahal dia tidak memikirkan bagaimana saya mengangkut itu dengan tenaga saya, apakah tenaga saya dihargai segitu. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak yang istilahnya tawar menawar itu langsung fix price. Kita mendapatkan harga yang sesuai kita inginkan. Jadi pedagang juga dengan apa ya? Jadi ya dengan suka hati. Jadi tidak ada yang saling ini ya, saling tidak menyetujui transaksi yang sudah terjadi gitu loh. Seperti itu yang kalau dulu ya kita bisa melihat seperti itu gitu loh. Kalau bagi Bapak, ciri khas yang menjadi daya tarik pasar rakyat itu seperti apa sih Pak? Ya, di pasar tuh kadang-kadang ada kios atau pedagang yang harganya tuh dia lebih murah daripada pedagang lain. Itu ada kadang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat kenapa sih orang datang ke situ aja gitu ya? Kenapa nggak ke kios yang lain? Saya punya pengalaman dulu Mbak. Waktu kecil tuh saya ingat banget tuh nama kiosnya tuh Kios Cinta Damai. Di pasar yang sering diajak ibu saya ke situ. Semua tuh bisa datang ke situ. Semua bisa ngutang juga di situ. Wah. Bahkan semua saya kira semua sembako yang ada pada saat itu kayaknya ada hanya di situ gitu loh. Paling lengkap, paling murah sehingga kayaknya pembeli termasuk ibu saya itu tidak bisa beralih ke pedagang lain atau ke kios lain gitu ya. Kalau nggak salah nih saya setelah bekerja sekarang saya kan sering mengunjungi pasar untuk mulai membangun perencanaan pasar, bagaimana kita melihat langsung ke lokasi pasar yang akan dibangun. Itu saya pernah mendatangi lagi kios itu. Ternyata kios itu sudah tidak menjadi satu kios saja, sudah lebar menjadi beberapa kios. Dan itu kalau nggak salah sudah menjadi generasi ketiga dari pemilik. Saya lupa namanya Pak Haji siapa gitu loh. Ya. Tapi sampai saat ini masih ramai. Mungkin ramai dengan pembeli yang ingin ngutang juga mungkin. Dan mungkin karena juga paling lengkap barang dagangnya sampai sekarang. Itu yang saya merasa itu salah satu ciri khas ya kalau di pasar kita pengen lihat apa sih yang ada di situ gitu, seperti itu gitu. Jadi ciri khas lainnya kalau di pasar itu kadang-kadang kalau kita mau beli ke satu kios atau ke satu pedagang, kebetulan barangnya habis deh. Ya. Nah, misalnya saya tanya, Bu Haji punya nggak margarin ini, merek ini gitu loh. Kebetulan habis dia. Ya. Dia lari langsung ngambil. Bilangnya punya Pak. Gitu punya Pak, ya. Gitu loh. Punya gitu. Loh, kemana dia? Langsung lari kan. Ya. Ternyata dia ngambil mungkin di toko adiknya atau temennya. Saya lihat nggak ngambil dari tempat sana. Dia balik, ada nih Pak gitu kan. Oke, saya bayar. Saya tanya lagi, punya kan minyak goreng merek A gitu? Ada, dia mau lari, Bu jangan lari, saya ajak sana. Jadi itulah tradisi kadang-kadang yang antar pedagang itu karena sudah saking akrabnya, jadi tidak hanya pembeli dan pedagang, tapi juga pedagang dan pedagang yang rela untuk dipinjami barang, yang rela untuk barangnya itu dibeli oleh si temannya itu, tapi harganya tentunya juga mereka sudah sama-sama tahu. Iya, sudah janjian dulu ya. Iya, sudah janjian. Bahkan dia juga kalau tidak ada barang di tempat situ, dia akan bilang, "Oh, beli aja sama adik saya tuh tokonya nomor 3 dari sini." Nah, biasanya seperti itu, Mbak. Itu tradisi yang mungkin juga saya kira sampai sekarang juga belum hilang ya kayak gitu. Ada keakraban lah di antara pedagang juga gitu. Iya, wah menarik banget. Iya. Gitu. Pak, selanjutnya nih, Pak. Pengalaman saya nih, Pak, sebagai ibu-ibu nih. Biasanya ibu-ibu tuh ada 2 mazhab nih ya Pak. Waduh, yang pertama ibu-ibu tuh ada yang kalau nggak ke pasar nih nggak lihat langsung barangnya itu tuh kayaknya nggak yakin gitu, harus datang lihat sampai dipegang baru oke, bagus baru beli. Tapi ada juga Pak ibu-ibu lain yang ya udah deh yang penting tring tahu-tahu sampai aja yang simple praktis betul, gitu. Betul. Nah menurut pandangan Bapak itu seperti apa Pak? Ya itu sebenarnya perubahan zaman, perubahan teknologi, perkembangan yang tidak mungkin harus kita hindari Mbak. Jadi memang perkembangan teknologi ini juga mau nggak mau dia singgah juga di pasar kan. Artinya kalau dulu mungkin kita harus mendatangi pasar, ya syukur-syukur kalau pasarnya itu sudah kita revitalisasi, sudah baik, sudah nyaman gitu kan. Tapi kalau belum kan kita akan mendapati pasar yang mungkin dia pasarnya becek gitu kan, sementara juga panas gitu kan. Tapi itu memang tidak bisa dihindari, lama-lama juga terjadi perubahan dari
bagaimana pembeli itu pengen mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah ini yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman, muncul toko-toko swalayan, muncul retail-retail modern yang menyiapkan berbagai macam kemudahan dan kenyamanan orang dalam berbelanja. Kadang-kadang kan orang datang ke satu toko swalayan mungkin hanya beli apa gitu, beli pulpen, beli permen juga, beli permennya satu, tapi menikmati AC-nya bisa 1 jam. Sekalian gitu. Jalan-jalan ya Pak. Jadi hal seperti itu memudahkan. Ini yang memang sampai saat ini mungkin di beberapa toko atau pasar tradisional itu belum didapatkan. Sekarang udah mulai bermunculan sih. Tapi dari kita juga dari Kementerian Perdagangan dengan munculnya toko-toko swalayan ini kita upayakan agar tidak terjadi persaingan secara tidak sehat antara toko swalayan dengan pasar rakyat. Jadi kita selalu menginginkan juga pasar rakyat itu bisa berdaya saing dengan munculnya toko-toko swalayan ini. Seperti itu. Pak, kalau sekarang nih kan familiar banget istilah VUCA nih ya Pak ya. Nah kalau menurut Bapak gimana sih strateginya Pak untuk pasar rakyat menghadapi era VUCA ini Pak? Ya betul. Sekarang era VUCA ini era perkembangan zaman, tapi juga merupakan era ketidakpastian ya. Era ketidakpastian bagi yang tidak mengikuti, bagi yang tidak mau bersaing gitu kan. Tentunya pasar-pasar rakyat juga sekarang harus memiliki strategi seiring dengan berkembangnya teknologi. Para pedagang juga kita mengharapkan Mbak, karena di kami juga di Direktorat Sarana Perdagangan Logistik itu ada kegiatan untuk pembinaan para pedagang dan juga pembinaan untuk pengelola pasar. Sehingga pembinaan untuk para pengelola pasar ini juga harus bermanfaat dan berdaya guna untuk pedagang begitu. Kita ada namanya sekolah pasar. Sekolah pasar itu kita bina para pedagang supaya mereka juga dapat meningkatkan omset pedagang, tentunya dengan mengikuti perkembangan teknologi ya. Ada beberapa perkembangan teknologi yang bisa digunakan. Jadi mereka juga bisa bersaing. Begitu pula dengan para pengelola pasar. Jadi nggak ada cerita bahwa mereka, wah Pak sekarang udah sistem online, udah sistem ini, kami mau gimana nanti memberdayakan pedagang. Itu sebenarnya nggak ada alasan. Karena kita selalu meminta kepada para pengelola agar bisa memanfaatkan teknologi bagaimana meningkatkan daya saing pedagang dan meningkatkan omset para pedagang. Baik Pak, kalau begitu di tengah perkembangan zaman yang cepat berubah, teknologi juga berkembang dengan pesat. Kalau dari Direktorat Sarana Perdagangan Logistik sendiri punya strategi apa nih Pak untuk menghadapinya? Ya, baik, terima kasih Mbak Nadia. Seperti yang saya bilang tadi, di kami kan ada kegiatan terkait dengan pembinaan untuk para pedagang dan para pengelola pasar gitu ya. Jadi kami berupaya untuk bagaimana para pedagang dan pengelola pasar itu menerapkan digitalisasi pasar supaya mereka bisa mendapatkan kemudahan dalam melayani pembeli gitu ya. Kita juga berharap para pembeli juga bisa membeli barang-barang di pasar itu dengan kemudahan-kemudahan sehingga transaksi tidak berjalan lama atau ya istilahnya cashless lah gitu ya. Kalau sekarang kan ada istilahnya QRIS yang sudah digunakan di mana-mana gitu. Betul. Ya. Baik di pasar untuk pedagang-pedagang tradisional, bahkan pedagang yang di kios pun mereka sudah menggunakan itu gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka tempel barcode-nya gitu kan, jadi pembeli tinggal langsung scan aja gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang juga ini sudah banyak Mbak, sudah banyak diterapkan di berbagai pasar ya. Banyak contoh-contoh pasar juga seperti di Bandung, bahkan saya sudah ke Jogja, sudah ke Kalimantan juga banyak yang sudah menerapkan QRIS. Oh gitu. Ini sangat memudahkan sebenarnya buat para pembeli. Begitu pula dengan sistem pungutan retribusi. Karena retribusi itu sekarang kan lebih baik menggunakan online atau tembak barcode ya. Biasanya dari si pengepul retribusi itu dia dari pengelola pasar itu untuk memudahkan dia tinggal tembak aja si pedagang. Sudah masuk secara online tagihan pungutannya sehingga kita ini juga meminimalisir kesalahan-kesalahan dari si pemungut retribusi, tentunya juga menambah peningkatan pendapatan daerah melalui retribusi pasar. Karena selama ini kan kalau manual banyak yang hilang, Mbak. Oh gitu, Pak. Iya, ada resiko ya di situ. Resiko ya, sehingga pengelola pasar kalau banyak yang hilang untuk operasional pasar, maintenance, untuk bagaimana pasar itu tetap nyaman dan lain itu tidak ada biaya untuk
semuanya untuk menanggulangi itu. Nah kalau sistem retribusi secara online, otomatis secara langsung masuk ke rekening kan, rekening kas daerah. Nanti daerah juga bisa mengeluarkan biaya untuk pengelolaan pasar. Jadi pasar itu tetap nyaman, tetap bisa mendatangkan pembeli gitu kan. Dan tentunya kenyamanan ini antara pedagang pembeli tetap bisa menikmati proses jual beli di pasar tersebut. Di samping itu Mbak Nadia, kalau kita lihat juga di pasar-pasar kita sangat mengharapkan untuk pemanfaatan pemasaran melalui digital, melalui media sosial, lokal pasar, delivery on demand kalau sekarang gitu kan. Jadi untuk perluasan akses pasar dan sumber pasokan. Nah ini tentunya menguntungkan para pedagang juga gitu loh. Dan di samping itu juga pemanfaatan sistem informasi untuk profil pasar dan pemantauan informasi harga. Karena kalau sekarang tuh di kami juga ada sistem informasi harga SP2KP yang mana tiap hari secara otomatis dari pengelola pasar memasukkan daftar harga. Sehingga kami yang di pusat juga mengetahui seluruh perkembangan harga yang ada di daerah. Secara real time ya? Secara real time. Itu pun ada kalau kita lihat, kalau kita pernah berkunjung ke tempat pimpinan-pimpinan Pak Menteri, itu ada perkembangan harga setiap hari itu bergerak terus gitu loh. Nah ini yang tentunya di pasar sendiri sistem informasi ini juga harus dipajang di depan pasar. Oh iya. Kita ada papan online yang tiap hari perkembangan itu juga muncul di situ. Jadi tidak jadi kami tapi di mereka pun muncul. Jadi ada pasar-pasar pantauan BPS yang sudah kita pasang itu, dan ada kontributor penginput data pasarnya juga, sehingga memudahkan tidak hanya kami di pusat tapi juga buat pemerintah di daerah gitu. Seperti itu, Mbak. Yang input itu siapa, Pak? Ada kontributor. Oh, namanya kontributor. Kontributor. Tadi. Jadi kontributor itu bagian dari pengelola pasar yang dia tiap hari itu harus memutar. Terutama untuk harga-harga bahan sembako ya, bahan pokok gitu yang hari-hari dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi wajib tuh ada waktu-waktu tertentu mereka harus menginput harga itu. Nanti di siang juga dia harus menginput. Di sore sebelum pasar tutup dia juga harus menginput. Jadi perkembangan satu hari bisa kita ketahui. Terpantau terus. Jadi manakala seperti ini, Mbak, ini kan sekarang sudah mulai, kalau di kita namanya hari besar keagamaan, menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita bisa melihat mana daerah yang harga bahan pokoknya tinggi, mana daerah yang harga bahan pokoknya rendah. Harga bahan pokok tinggi otomatis dia membutuhkan pasokan bahan pokok yang lebih banyak seperti itu. Jadi kita juga bisa melihat nanti mana daerah yang surplus, mana daerah yang minus. Daerah minus tentunya akan didukung oleh daerah surplus. Jadi ada pergerakan bahan pokok dari daerah surplus ke daerah minus, sehingga kita berharap tidak terjadi inflasi di hari besar keagamaan untuk Natal dan Tahun Baru, dan harga-harga kita harapkan juga tetap stabil, Mbak. Stabil ya. Seperti itu. Selain itu, Mbak Nadia, tentunya kami juga dari Kementerian Perdagangan berharap kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, fintech, platform digital diharapkan dapat memperkuat fondasi ekosistem pasar rakyat, utamanya dalam hal penjualan online, akses pembayaran non tunai, transportasi pengiriman, serta proses onboarding yang efisien bagi para pedagang pasar. Seperti itu. Oh, keren, Pak, luar biasa banget nih, Pak. Tapi boleh nggak diceritain salah satu kisah sukses nih pedagang kita yang sudah berhasil menerapkan digitalisasi, Pak? Oh ya, ada, Mbak, ada beberapa contoh ya yang sudah kita ketahui juga, karena ada koordinasi lah dengan pemerintah daerah maupun dengan pasar-pasar yang dibina oleh pemerintah daerah. Jadi belum lama ini kami memantau suksesi penggunaan platform digital bagi para pedagang maupun pengelola pasar, dan dari berbagai sumber sepanjang tahun 2023 ini bisa saya gambarkan secara sekilas kisah secara singkat. Di Pasar Tomang Barat itu ada pedagang bubu bernama Pak Afrizal. Pak Afrizal ini memanfaatkan platform GrabMart. Ya, platform GrabMart ini jadi dia mampu meningkatkan omset penjualan secara daring lebih dari 7 juta per hari. Jadi sebelumnya dia belum menggunakan platform digital. Setelah menggunakan platform digital, omsetnya bertambah karena banyak pembeli yang datang dan membeli secara online. Nah itu sangat memudahkan beliau gitu. Dan yang lainnya lagi terdapat sedikitnya 15 pengelola pasar yang membuka akun toko bersama dengan pedagang di Tokopedia. Dan mampu meningkatkan jumlah pesanan dan transaksi bagi pedagang yang bergabung di dalamnya gitu loh. Ini kita juga berharap ya di pasar-pasar lain juga bisa melakukan hal seperti ini. Karena dengan adanya toko online lokal pasar ini itu dapat meningkatkan
omset dari pedagang sendiri. Ini contoh lain lagi ada Mbak. Di Pasar Bukateja di Kabupaten Purbalingga itu sukses menerapkan penarikan retribusi pedagang pasar secara daring. Yang tadi saya bilang dia langsung pakai tembak alat tembak masuk restoran gitu kan. Jadi itu sangat memudahkan. Jadi tidak hanya pedagang yang mendapatkan keuntungan, tapi juga dari pengelola pasar juga bisa memanfaatkan teknologi digital ini untuk memudahkan pemasukan dari daerah melalui retribusi yang dilakukan secara online. Ya, terus ada satu lagi mungkin Mbak bisa saya kasih contoh, pedagang pasar atas Kota Cimahi itu melalui komunitas pasarnya telah mengembangkan marketplace atau loka pasar sendiri. Oh iya. Ya, ini namanya market online barokah. Oh. Ya, jadi pedagang-pedagang yang masuk ke dalam kelompok pedagang online ini, mereka bisa langsung mendapatkan pembeli dari loka pasar yang sudah diterapkan di situ, sehingga ini juga bisa meningkatkan omset mereka untuk menjaring lebih banyak lagi pembeli-pembeli yang membeli secara online. Oh gitu. Ya, jadi tadi beberapa contoh Mbak yang saya sampaikan itu terkait dengan penerapan teknologi digital untuk proses transaksi delivery dan payment itu memberikan kontribusi positif bagi penguatan pasar rakyat yang ditandai dengan makin meningkatnya penghasilan para pedagang dan mengefisienkan transaksi dan pengelolaan pasar. Jadi semuanya serba online, memudahkan para pedagang, memudahkan pembeli dan memudahkan pengelola pasar sendiri. Oh, luar biasa efektif dan efisien Ya, ya Pak. betul. Oke. Oh, luar biasa Pak Sugi. Terima Terima kasih kasih, banyak ya sama-sama. Pak. Obrolan kita Ya. walaupun singkat tapi seru banget nih Pak. Ya, terima kasih Mbak. Iya, terima kasih telah bercerita tentang fenomena pasar tradisi bertemu teknologi. Ya. Nah, selanjutnya boleh saya tutup dengan sebuah pantun ya Pak? Oh, oke. Oke. Iya. Jalan-jalan ke pasar naik otopet. Cakep. Tak lupa mampir untuk membeli manggis. Cakep. Ke pasar lupa bawa dompet. Waduh. Tapi jangan khawatir, kan bisa bayar pakai QRIS. Sorry. Bagus Mbak, terima kasih Mbak. Baik Madia, boleh nggak saya balas tadi pantunnya? Oh, boleh banget Ya. dong Pak. Mudah-mudahan Mandinya berkenan nih. Oh, tentu saja. Jadi gini pantunnya. Ke pasar becek jangan baper Mbak. Cakep, Kalau belanja mesti bayar. cakep, Terima kasih untuk Telkomsel yang super cakep. yang menginfokan kemajuan pasar. Luar kasih. biasa. Cakep banget. Melalui podcast ini kita jadi tahu ternyata pasar rakyat mempunyai kebutuhan untuk beradaptasi tanpa mengesampingkan kearifan lokal serta budaya yang menjadi pesonanya hingga saat ini. Terima kasih Tradis telah bergabung bersama kami dalam sesi Kipas. Kita pikirin soal pasar. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Mbak Nadia.